eh, kelompok 4 akan menjelaskan tentang takhrij hadis. Oke, yang kelompok saya berjumlah 3 orang, yaitu salah satunya saya Ahmad Farid Habibi, terus Muhammad Hasan Fajri, yang ketiga yaitu Ahmad Fauzi Al-Farizi. Oke, langsung saja dari saya akan menjelaskan tentang pengertian takhrij hadis. Takhrij hadis ini dari saya memiliki proses atau penelitian hadis yang bertujuan untuk ada beberapa tujuannya, yaitu yang pertama menelusuri dari hadis dari sumber-sumber aslinya atau kitab hadis primer dengan sanad rantai perawi yang lengkap. Jadi tujuan yang pertama itu menelusuri hadis-hadis dari sumber-sumber yang aslinya dari kitab hadis primer dengan sanad yang lengkap. Yang kedua yaitu tujuannya menjelaskan dan menilai kualitas derajat keabsahan hadis tersebut, seperti apakah ia berstatus sahih atau valid, terus hasan atau dhaif. Jadi yang kedua ini tujuannya tentang kualitasnya. Yang selanjutnya itu keterangan hadis. Keterangan hadis di sini ada hadis sebagai berikut, saya lafadzkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah yaqulu syam ay rabbi inni manatuhu ta'am wa syahawat bin nihari fasyafa'ni fi wa yaqulul Qur'an rabbi manatuhu nauma bil laili fasyafa'ni fihi fayusyafa'ani. Makna hadis dari hadis tersebut yaitu puasa dan Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat. Puasa bersaksi atas pengorbanan menahan lapar dan syahwat di siang hari, dan Al-Quran bersaksi atas pengorbanan meninggalkan tidur untuk ibadah malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kedua ibadah ini untuk memberi syafaat sebagai balasan atas ketaatan hamba. Jadi yang pertama tadi puasa itu bersaksi atas pengorbanan menahan lapar, dan yang Al-Quran bersaksi atas pengorbanan meninggalkan tidur. Jadi tidurnya ditinggalkan tapi kita membaca Al-Quran. Itu suatu pengorbanan untuk ibadah. Asal-usul hadisnya itu hadis ini adalah riwayat yang sahih atau hasan sahih menurut Albani. Dicatat dalam kitab-kitab utama seperti Musnad Ahmad. Kekuatan sanadnya menjadikan dalil yang kuat dan terpercaya untuk diamalkan. Jadi dikarenakan dalilnya kuat sehingga boleh untuk diamalkan. Langkah-langkah takhrij. Nah, jadi ada beberapa langkah-langkah untuk mentakhrij hadis. Yang pertama yaitu menentukan lafadz hadis dan melakukan pencarian sumber. Yang pertama memilih lafadz kunci dari hadis, yaitu asyamu wal Qur'an yashfa'ani. Jadi hadis tadi itu apa? Kunci utamanya yaitu asyamu wal Qur'an yashfa'ani. Lalu mencari di kitab indeks hadis seperti Al-Mu'jam, Al-Muhras, serta perangkat digital seperti Maktabah Syamilah dan hadis. Dari pencarian tersebut ditemukan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Musnad Ahmad dan oleh Hakim dalam Al-Mustadrak. Yang kedua, meneliti sanad dan para perawi.
Jadi diteliti dulu sanad beserta perawinya. Setelah sumber ditemukan, kemudian meneliti sanad yang tercantum dalam kitab asli. Periksa semua perawi yang terdapat dalam sanad melalui kitab rijal seperti Tahdzib al-Kamal atau Tahdzib at-Tahdzib untuk memastikan bahwasanya keadilan dan hafalan mereka. Jadi diteliti dulu apakah mereka itu benar adil dan hafal, untuk memastikan bahwa sanadnya ini bersambung tanpa ada perawi lemah atau terputus. Yang ketiga, menilai derajat hadis dan menyimpulkan. Jadi derajatnya apa? Hasan atau Sahih atau Dhaif. Jadi dilihat dulu derajatnya. Langkah terakhir adalah mengumpulkan penilaian ulama terhadap hadis ini. Al-Hakim mensahihkan hadis ini dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. Sedangkan Syekh Albani menilai hadis ini hasan sahih. Maka kesimpulannya hadis ini berderajat sahih atau hasan dan dapat dijadikan hujjah. Jadi setelah dikesimulkan banyaknya ikhtilafnya ulama, jadi hadis ini berderajat sahih atau hasan dan dapat dijadikan hujjah atau bisa diamalkan. Oke, hasil dan hubungan takhrij kitab Jam'ul Jawami akan dijelaskan oleh Mas Hasan. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil materi dari hasil dan hubungan tahrij kitab hasil dan hubungan tahrij kitab Jam'ul Jawami. Hasil tahrij hadis yang pertama ini ada lafaz ya, asyamu wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Setelah ditelusuri kita kemarin dalam mengerjakan materi ini, ditemukan bahwa hadis ini diriwayatkan dan dari beberapa sumber. Ini ada diantaranya, yakni ada satu, pertama itu Musnad Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dan ada dua, ada Al-Mustadrak ala sahiyan oleh Al-Hakim. Para ulama memberikan penilaian positif terhadap riwayat ini. Demikian kedudukan hadis ini adalah hasan sahih sehingga dapat dijadikan hujjah dalam keutamaan amal. Lalu selanjutnya hubungan hadis ini dengan kitab Jam'ul Jawami. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Jam'ul Jawami karya Imam As-Suyuti, sebuah ensiklopedia hadis yang mengumpulkan ensiklopedia hadis besar yang mengumpulkan riwayat-riwayat dan kitab-kitab primer seperti Kutub As-Sittah, Musnad Ahmad dan Al-Hakim, lain-lainnya. Satu, ada mengumpulkan banyak sumber riwayat dalam satu tempat termasuk hadis ini. Yang dua, ada memperlihatkan variasi redaksi atau bisa disebut riwayat lah dari beberapa kitab hadis. Yang ketiga, ada menjadi literatur utama dalam takhrij modern sehingga seorang peneliti dapat langsung mengetahui dan mana saja yang hadis tersebut diriwayatkan. Jadi
dengan mudah mengetahui sahih tidaknya itu. Dengan demikian, pengguna Jam'ul Jawami dalam proses tahrij membantu memastikan bahwa hadis yang tentang syafaat puasa dan Al-Quran ini memang berasal dari sumber-sumber terpercaya, yakni Hasan Sahih tadi, dan dikonfirmasi oleh banyak ulama hadis. Jadi hasilnya sahih dan bisa dijadikan hujah dalam keutamaan amal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan tentang hadis asyamu wal qur'ani yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Setelah dilakukan tahrij dengan metode penelusuran berdasarkan lafadz awal, terbukti memiliki riwayat yang kuat dalam literatur hadis primer. Hadis ini tercantum dalam Musnad Ahmad dan Al-Mustadrak karya Al-Hakim, dua kitab penting dalam khazanah hadis. Para ulama seperti Imam Al-Hakim menilai hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim, dan penilaian tersebut diperkuat oleh Imam Az-Zahabi. Selain itu, Syekh Al-Aibani, seorang ulama hadis kontemporer, menggolongkannya sebagai hadis yang sahih. Kombinasi komentar para ahli hadis klasik dan kontemporer menunjukkan adanya kontinuitas kepercayaan ulama terhadap kredibilitas sanad dan matanya. Posisi hadis ini dalam kitab Jam'ul Jawami karya Imam Asyuyuti juga memiliki bobot ilmiah penting, sebab kitab ini tersebut merupakan kompilasi besar yang menghimpun berbagai hadis dari sumber-sumber utama. Kehadiran hadis ini dalam kitab tersebut mengindikasikan bahwa ia telah melewati proses seleksi ketat berdasarkan otoritas riwayat. Dengan temuan ini dapat ditegaskan bahwa hadis tersebut bukan hanya sahih dalam sanad, akan tetapi juga diterima luas dan digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan keutamaan amal, khususnya mengenai peran puasa dan Al-Quran sebagai pemberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Oleh karena itu, hadis ini memiliki landasan yang kuat, baik dari segi sanad, matan, maupun status penggunaannya dalam literatur keislaman, sehingga layak dijadikan dalil dalam pembahasan fadhail al-amal. Oke, berikut sedikit kata-kata puitis tentang pembahasan hadis tentang puasa dan juga Al-Qurannya. Di saat dunia terancam dan setiap hari menanti putusan ilahi, puasa dan Al-Quran bangkit sebagai saksi setia. Lapar yang dijaga dan malam yang terjaga menjadi cahaya syafaat. Membela jiwa yang berjalan dalam taat, maka berbahagialah hati yang menahan diri dan lidah yang tenggelam dalam ayat-ayat suci. Sebab pada hari ketika amal berbicara, dua sahabat mulia itu takkan meninggalkan pemiliknya sendiri. Mungkin cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.